Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mengatur kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan setiap kami untuk kami boleh mengalami perkara-perkara kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, kerajaan-Mu yang datang di antara setiap kami dan kehendak-Mu yang jadi dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Keterangan
kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang terhebat, dan Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk kami berdiri dan mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah
kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap kami dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Amin. Saudara, cerita tentang murid-murid yang diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal seringlah kita mendengarnya melalui renungan-renungan maupun khotbah-khotbah pendeta. Tetapi saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lain dari cerita ini. Judul renungan kita pada saat ini, doanya nanti saja karena kita terburu-buru. Doanya nanti saja karena kita terburu-buru. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita memiliki sebuah kepentingan. Seperti contoh, kita akan berangkat kerja atau kita akan bertemu dengan seseorang, atau kita memiliki sebuah janjian atau sebuah appointment dengan orang lain. Dan kadang-kadang di rumah istri atau suami berkata, ayo kita doa dulu. Tetapi seringkali kita juga menjawab, nanti saja, kita buru-buru, kita di jalan saja, atau ibadahnya nanti sore saja, kita mau buru-buru. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sesuatu yang unik di sini dalam peristiwa angin sakal. Saudara, di ayat yang ke-22, Tuhan Yesus menyatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Peristiwa ini dilatar belakangi dari sebuah peristiwa di mana Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan, ke-12 murid ini harus memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk para wanita. Tentunya ini sebuah pekerjaan yang cukup melelahkan, saudara. Saya bisa bayangkan kalau di Indonesia, mungkin ini menjadi sesuatu yang kacau karena mereka berebut. Kita melihat bahwa beberapa hari perjalanan mereka tidak mendapatkan makanan, dan Yesus membuat mujizat melalui 2 ikan dan 5 roti. Setelah semuanya selesai, setelah murid-murid mengumpulkan makanan yang sisa,
Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya. Di sini kita melihat saudara bahwa Yesus menyatakan bahwa manusia ini memiliki kehendak bebas dalam kehidupannya. Tuhan mengizinkan murid-muridnya untuk pergi. Dan saudara tahu murid-murid langsung pergi. Di ayat yang ke-23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara bisa bayangkan dari sesuatu yang ramai, sesuatu yang hiruk pikuk, kemudian Yesus berkata, sudah pergi saja duluan. Mereka langsung pergi saudara. Mereka tinggalkan Yesus sendirian. Mengapa murid-murid itu langsung pergi? Mungkin mereka capek karena habis bekerja. Mungkin mereka mau cepat sampai di seberang, takut kemalaman. Atau masih ada banyak urusan saudara. Tetapi saudara lihat bahwa Tuhan Yesus ketika mengizinkan sesuatu, sebenarnya Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah Yesus benar-benar menyuruh mereka untuk meninggalkan Yesus seorang diri? Sementara kita lihat Yesus justru berdoa setelah bekerja keras. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa kejadian yang sama di dalam Alkitab. Bagaimana Elia dan Elisa melakukan sebuah dialog yang hampir sama dengan yang Yesus kerjakan. Elia menyuruh Elisa pergi. Bahkan beberapa kali Elisa disuruh pergi, tetapi Elisa tetap mengikut Elia. Demikian juga bagaimana Naomi menyuruh menantunya yaitu Rut dan Orpa untuk pergi. Dan disinilah letak kehendak bebas itu terjadi. Orpa meninggalkan Naomi, sementara Rut tetap mengikut Naomi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat sebuah keputusan kehidupan itu penting. Murid-murid Yesus pulang naik perahu, tetapi justru Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya pertimbangan murid-murid ini seringkali menjadi pertimbangan dalam hidup kita. Ada banyak dalam kehidupan ini kita dikejar-kejar oleh waktu, baik itu tuntutan pekerjaan, tuntutan sekolah, tuntutan usaha, untuk cepat datang, untuk cepat melakukan sesuatu. Karena kalau kita tunda, mungkin kita berpikir rezeki kita akan hilang, kesempatan kita akan hilang. Tetapi kita belajar saudara dari Yesus. Saya percaya ketika Yesus menyampaikan firman-Nya, maka ada maksud dan tujuan. Ketika murid-murid mendahului Yesus untuk berangkat turun ke danau dan mulai berlayar, justru di ayat yang ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Berarti murid-murid sudah melakukan perjalanan dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di sini kita melihat saudara, Alkitab berkata di dalam pengkhotbah bahwa sang pemenang itu bukan untuk yang cepat. Ketika kita
mendahulukan pekerjaan daripada doa, maka apa akibatnya? Kita akan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Yang kedua, murid-murid itu ketakutan, saudara. Kenapa ketakutan? Karena kekuatannya tidak bisa menghadapi angin sakal itu. Padahal kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu sangat berpengalaman. Danau Galilea adalah kehidupannya sehari-hari. Dia punya pengalaman yang hebat. Tetapi mereka tidak bisa menghadapi tantangan itu. Yang ketiga, mereka salah menilai. Ketika Yesus datang, apa yang mereka lihat? Hantu. Benar. Ketika kita menomorduakan doa dalam hidup kita, maka apa yang kita alami, kita akan mengalami angin sakal, kita akan menghadapi tantangan yang berat. Yang kedua, kita akan stres, depresi menghadapi tantangan itu. Karena segala usaha, segala kekuatan kita tidak bisa menolong. Yang ketiga, kita menjadi ketakutan. Kenapa? Karena kita salah memandang, kita salah persepsi. Seringkali dalam kehidupan kita salah mengambil keputusan karena cara pandang kita yang salah. Bahkan di sini kita lihat bagaimana mereka sudah bergaul dengan Yesus bertahun-tahun. Tetapi ketika Yesus datang, apa yang mereka lihat? Hantu, saudara. Mata jasmani kita seringkali menipu. Maka saudara, jika di dalam kesempatan ke depan ada dua pilihan, apakah kita mau buru-buru berangkat, kita buru-buru melakukan sesuatu, ataukah kita mengambil waktu untuk berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Ketika kita berdoa, kita sedang merendahkan diri kita. Merendahkan diri karena kita tahu, bukan karena gagah perkasa kita, tetapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Saudara yang terkasih, Tuhan menguji setiap hati. Tuhan menguji kasih kita. Tuhan menguji kesetiaan kita. Tuhan menguji ketaatan kita. Tuhan menguji kedewasaan kita. Saudara, saya melihat ada beberapa jadwal doa dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia sudah melakukan pekerjaan yang berat, ketika dia harus menentukan pilihan, Yesus selalu awali dengan doa. Maka jika saudara dan saya mau melakukan sesuatu, kita beri waktu untuk berdoa. Ketika kita sudah bekerja keras, seperti Yesus tadi membagi-bagikan ikan dan roti, dia berdoa. Kenapa? Karena biasanya setelah kita bekerja keras, emosi kita tidak stabil, saudara. Yang kedua, kita serahkan apa yang sudah kita kerjakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Mungkin ketika saudara mengambil waktu untuk berdoa, saudara akan ketinggalan start dari pesaing-pesaing. Mungkin pesaingmu sudah start duluan, saudara ketinggalan. Tetapi saudara, Alkitab berkata di ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara lihat, Yesus tertinggal, tetapi dia bisa menyusul murid-muridnya, dan Yesus menenangkan angin sakal itu. Bagi orang-orang yang mengutamakan ibadah, mengutamakan doa dalam hidupnya, angin sakal bukanlah sebuah hambatan,
bagi orang-orang percaya. Pencobaan bisa banyak, tetapi Tuhan memberikan kita damai. Bagi orang-orang yang berdoa, bagi orang-orang yang ibadah, percaya bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan sebuah contoh di dalam Alkitab. Ketika Petrus meninggalkan pelayanannya dan kembali menjadi penjala ikan, ada 5 hal yang saya catat dari Petrus. Yang pertama, Petrus seorang pekerja keras karena dia semalaman. Yang kedua, Petrus punya pengalaman karena dia lahir di tepi Danau Galilea dan dia sejak kecil sudah terbiasa dengan Danau Galilea. Yang ketiga, dia memiliki modal yaitu kapal dan jalan. Yang keempat, saudara, dia memiliki sumber daya manusia, teman-temannya membantu. Di dalam dunia usaha, kalau kita kerja keras, punya pengalaman, punya modal, punya sumber daya manusia, punya koneksi, pasti berhasil. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Petrus tidak mendapatkan ikan sedikit pun. Ketika Petrus kembali ke pantai, Yesus berkata, "Kamu duduk di sini, aku pinjam perahu." Yesus berdiri di situ dan mulai menyampaikan firman. Petrus dalam keadaan lelah, belum tidur, kemudian basah, dan mungkin agak sedikit kecewa karena tidak mendapatkan ikan. Dia harus mendengar Yesus berkhotbah. Dan saudara tahu, ketika Yesus perintahkan kembali Petrus untuk menangkap ikan, bagaimana dalam 1 kali tebaran jala dia mendapatkan ikan yang banyak. Saudara lihat, seperti contoh cerita ini, murid-muridnya lebih dahulu karena dia gak mau ketinggalan, dia mau lebih cepat, dia mau istirahat. Tetapi Yesus mengutamakan dahulu hubungannya dengan Bapaknya, dan Yesus dapat menyusul, bahkan menenangkan. Amin sekali itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadikan doa dan ibadah menjadi yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, saudara. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena gagah perkasa kita, tetapi semua adalah kemurahan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesudahan hatiku. Ku lepas semua atributku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi
perjamuan kudus. Dan biarlah ibadah yang kita kerjakan ini bukanlah suatu rutinitas, tetapi kesadaran kita bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Di dalam renungan kita minggu yang lalu, anak ingatlah bahwa nafas itu adalah milik Tuhan. Dan biarlah kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan. Melalui kematiannya, kita memperoleh hidup. Kita siapkan hati kita. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minum dengan iman dalam nama. Kita kembali naikkan pujian mengikut Yesus. Itulah kesukaan kehidupan kita. Apa yang diberikan dunia tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang telah Dia anugerahkan dalam hidup kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku, mengenakan kehendaknya.
Ampuni kami jika dalam kehidupan kami seringkali kami terburu-buru dan menomorduakan Engkau. Biarlah dalam setiap sisi sejarah kehidupan kami, dalam setiap sisi momen kehidupan kami, kami isi dengan doa. Biarlah setiap detak jantung kami menjadi doa yang dipanjatkan. Setiap nafas kami menjadi penyembahan yang menyukakan hatimu. Dan setiap gerak kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Dan bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpatin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.